Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Saputra dari Prodi PAI kelas 1C. Di sini saya akan mengerjakan tugas membaca dari Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Aswaja. Saya akan membacakan pengertian dari pengajaran dan sejarah kemunculan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam, bukan organisasi. Kerohanian seperti tarekat, bukan pula lembaga ilmiah ataupun lembaga akademis, dan juga bukan lembaga sosial. Hizbut Tahrir menganut Islam sebagai ideologi dan politik sebagai aktivitasnya. Yang kedua, ideologi Hizbut Tahrir. A. Mengadopsi ideologi Mu'tazilah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, lahir gerakan revivalis yang dipelopori oleh Ma'bad bin Khalid al-Juhani, penggas ideologi Qadariyah yang berpijak pada pengingkaran qada dan qadar Allah. Ideologi ini menjadi embrio lahirnya sekte Mu'tazilah. Belakang ideologi pengingkaran qada dan qadar ala Mu'tazilah ini juga diikuti oleh Taqiyuddin al-Nabhani, perintis Hizbut Tahrir. Pendekatan takwil dan ulama salaf. Pendekatan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat telah dilakukan dan diajarkan oleh ulama salaf yang solih. Akan tetapi Taqiyuddin al-Nabhani mengingkari dan mengatakan bahwa pendekatan takwil tidak dikenal di kalangan ulama salaf. B. Qadar dan ilmu Allah. Taqiyuddin al-Nabhani berkata, telah datang keimanan dengan qadar dalam hadis Jibril menurut sebagian riwayat, di mana Nabi bersabda, dan kamu percaya dengan qadar baik dan buruknya. Hanya saja hadis ini tergolong hadis ahad, presumptif. Di samping yang dimaksud dengan qadar di sini adalah ilmu Allah dan bukan qada dan qadar yang menjadi fokus perselisihan dalam memahaminya. C. Kemashuman para nabi. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, setiap muslim harus meyakini bahwa para nabi itu adalah orang yang mashum, terjaga dari perbuatan dosa, baik sesudah mereka diangkat menjadi nabi atau sebelumnya. Namun keyakinan ini berbeda dengan keyakinan Hizbut Tahrir.
D. Melecehkan umat Islam. Syekh Taqiyuddin An-Nabawi berkata, pada dasarnya pendapat Ahlussunnah dan pendapat Jabariyah itu sama. Jadi Ahlussunnah itu Jabariyah. Mereka telah gagal segalanya dalam masalah kasb, perbuatan makhluk, sehingga masalah tersebut tidak mengikuti pendekatan rasio karena tidak didasarkan oleh argumen rasional sama sekali, dan tidak pula mengikuti pendekatan nakli karena tidak didasarkan oleh dalil dari teks-teks syar'i sama sekali. Masalah kasus tersebut hanyalah usaha yang gagal untuk menggabungkan antara pendapat Mu'tazilah dan pendapat Jabariyah. Pengingkaran siksa kubur. Di antara keyakinan mendasar setiap muslim adalah meyakini adanya siksa kubur. Hal ini seperti ditegaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tawi dalam Al-Aqidah At-Tawiyah berikut ini. Kami beriman kepada malaikat maut yang diserahi mencabut roh semesta alam, dan beriman kepada siksa kubur bagi orang yang berhak menerimanya. Mengkafirkan kaum muslimin. Sikap yang paling baik dalam menghadapi suatu persoalan adalah sikap moderat, netral, dan tidak terlebih-lebih. Sikap demikian ini akan dapat mengantarkan seseorang untuk mengambil keputusan secara bijak, adil, berimbang, dan tidak memihak. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.